Apa yang kita cari di Nahdlatul Wathon? Yang kita cari adalah ridha Allah. Yang kita cari adalah bekal hidup kita di akhirat. Makanya sering orang bertanya, kenapa kita perlu berorganisasi? Oh, organisasi ini adalah wadah, jembatan, perahu, tempat kita mengumpulkan diri kita menjadi satu wadah menuju kebaikan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم تفاعلا وتفرقا من وصية للمغفور له مولانا الشيخ. Tuntutlah ilmu sepuas-puas dari yang rendah sampai fakultas. Jangan lengah dan jangan malas menjemur sementara hari panas. Rekan-rekan saya, sahabat saya, channel Multazam Official. Kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen hari raya Idul Fitri. Semoga kita dijadikan menjadi orang yang kembali suci kepada fitrah kita, suci batin kita, suci hati dan pikiran kita. Berbicara tentang kondisi organisasi Nahdlatul Wathon, pada dasarnya kita berbicara tentang agama dan negara. Karena Nahdlatul Wathon itu bergerak di bidang negara, bangsa, dan juga bergerak di bidang agama. Dan orang yang berjuang menegakkan agama dan negara, itulah warga Nahdlatul Wathon, dimanapun dia, siapapun dia. Inilah maksud dan tujuan di bawah organisasi Nahdlatul Wathon. Mengajak kita untuk bergerak membela agama, bergerak membela bangsa, bergerak membela masyarakat kita. Dalam konteks organisasi Nahdlatul Wathon, alhamdulillah kita sangat menikmati sekali, khususnya di lingkungan kita masing-masing. Dengan adanya organisasi niki, semua berjalan segala bentuk kegiatan agama dan negara. Mana buktinya? Melalui pengajian-pengajian, kemudian melalui tausiah-tausiah, melalui ceramah-ceramah, melalui madrasah-madrasah, melalui masjid-masjid. Itulah daripada gerakan Nahdlatul Wathon. Maksud juga daripada Nahdlatul Wathon adalah mencintai tanah air kita. Nah, dalam situasi dan kondisi saat ini kita sudah mandiri. Organisasi Nahdlatul Wathon bergerak dengan sendirinya. Organisasi Muhammadiyah bergerak dengan sendirinya. Organisasi Nahdlatul Ulama pun juga bergerak dengan sendirinya. Bahkan organisasi baru yang baru berdiri di bulan Maret 2021 juga berjalan, yang disebut dengan organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah di bawah kepemimpinan pengurus besar, yaitu Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Semua berjalan dengan baik. Akan tetapi di sini yang kita bicarakan adalah organisasi Nahdlatul Wathon menyebar di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan menyebar di seluruh dunia. Ada saja. Ini membuktikan kewalian, kekaromahan daripada guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh.
Wa nawwir biladana bi anjumi nahdlatil watan. Wa ammir biladana bi miyahi nahdlatil watan. Luar biasa arti daripada doa niki. Al-Maghfurullah mengatakan wa nawwir biladana. Biladun itu artinya negeri. Kenapa beliau tidak mengatakan wa nawwir qaryatana atau zumara atau ahlina, keluarga? Beliau tidak mengatakan sekelompok, sedesa, sekampung atau sekecamatan, tapi beliau berdoa adalah biladana bi anjumi nahdlatil watan. Negeri kita ini bercahaya, maju, sukses, sejahtera, semua dihidupkan, digerakkan, dimakmurkan dengan anjum-anjum nahdlatul watan. Apa itu anjum nahdlatul watan? Kita semua murid-muridnya, murid dari Mahad, murid dari Sholatiyah, belum lagi muallimin, muallimat, dan pada umumnya madrasah-madrasah yang ada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Watan. Itu yang dimaksud dengan guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Lalu di dalam doa beliau juga terbukti wa ammir biladana bimiyahi nahdlatil watan. Memakmurkan negeri ini dengan ilmu-ilmunya Nahdlatul Watan. Luar biasa. Beliau menisbatkan dengan kata-kata miyah, artinya air. Jamak daripada ma'un, ma'ani, miyahun, air, banyak air. Berarti air di sini maknanya adalah ilmu. Banyak ilmunya Nahdlatul Watan yang mengalir untuk negeri ini. Pemikiran-pemikiran murid Nahdlatul Watan, pemikiran-pemikiran daripada generasi-generasi guru besar kita, murid-murid guru besar kita, sudah mulai nampak pemikiran-pemikirannya melalui desain, kemudian juga karya ilmiah, karangan-karangan buku dari para mutakharrijin, baik yang kuliahnya maupun mahadnya. Banyak juga sudah nampak menjadi pejabat, banyak juga nampak menjadi tokoh masyarakat, tokoh publik. Ini berkat miyah Nahdlatul Watan, berkat ilmunya Nahdlatul Watan. Yang kedua, kita melihat organisasi yang di dalamnya juga terdapat di sana ada barisan Hizbullah. Hizbullah ini semakin hari semakin melejit, semakin tenar, semakin terkenal. Dengan apanya? Dengan jamaahnya berduyun-duyun. Tidak hanya puluhan, ratusan, ribuan, tapi jutaan sekarang. Belum lagi di Lombok Timur pada khususnya terbagi menjadi 4 zona, 4 kelompok. Zona selatan, barat, tengah, dan juga zona timur. Nah, berbicara tentang zona ini adalah mempermudah warga-wargi kita, mempermudah jamaah kita di bawah barisan Hizbullah Nahdlatul Watan niki untuk masuk dan untuk menjalankan segala bentuk aksi-aksi atau menjalankan segala bentuk program-program di bawah barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Jamaah tidak pernah mengenal hujan, tidak pernah mengenal rumputan, tidak pernah mengenal panas, bahkan tidak pernah mengenal situasi dan kondisi. Selama panggilan layatan, mereka hadir di beberapa tempat dan mereka beramai-ramai berduyun-duyun. Dan itu tidak cukup. Tidak cukup. 1 kampung, 2 kampung, tapi berkecamatan, bahkan 1 kabupaten. Tidak ada istilah masjid besar, semua menjadi kecil. Tidak ada istilah kuburan 2, sekarang semua menjadi kecil. Kenapa seperti demikian? Karena jamaahnya yang padat, jamaahnya yang tebal, dan jamaahnya yang banyak. Yang kedua, ada doa Al-Maghfurullah juga Bapak Maulana Syekh mengarahkan kita dengan kata-kata butiran di dalam doa tersebut. Ijma' kalimatana wa kalimatahum.
ijma' kalimatana wa kalimatahum wa alif baina qulubina wa qulubihim. Luar biasa apa yang menjadi doa di dalam hizib Nahdlatul Wathon, seperti itu di dalam hadis. Dan apa yang menjadi doa dalam hadis, seperti itu doa yang ada di Al-Quran. Nah, maka hizib Nahdlatul Wathon membuktikan doanya Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh seorang Sultanul Aulia, membuktikan murid-murid beliau, wikan beliau, murid-muridnya akan banyak. Tidak hanya cukup tamat mahad, tetapi juga ada yang di fakultas. Dan karomah dari kebesaran Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh membuktikan kita dalam satu wadah di bawah organisasi Nahdlatul Wathon. Mana dia pembuktian daripada esensi doa wa ijma' kalimatana wa kalimatahum, kumpulkan ide-ide, kalimat-kalimat, pendapat-pendapat mereka dengan kami. Yang tidak pernah ketemu di madrasah Sholatiyah pernah ketemu di mahad, atau yang tidak pernah ketemu di mahad ketemu di Sholatiyah. Murid beliau yang tidak pernah bertemu antara murid dengan murid di madrasah Sholatiyah pasti ketemu di kuliah. Tidak pernah ketemu di kuliah, mungkin pertemuan di pemuda, di muslimat. Terakhir seandainya pun juga tidak pernah duduk bersila di mahad, duduk di bangku kuliah di Nahdlatul Wathon, di fakultas yang didirikan oleh Al-Maghfurullah guru besar kita, atau para zuriat-zuriat beliau. Tapi minimal mereka duduk di satu tempat, yaitu di kuburan, di layatan. Tuan guru melinggih di kuburan, mahasiswa melinggi di kuburan, ibu-ibu muslimat di kuburan, IPNW, Himah Pemuda, apalah namanya, badan otonom yang ada di bawah organisasi Nahdlatul Wathon, disatukan kita oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh melalui barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Ummuna Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Wathon, Al-Hajjah Al-Mujahidah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, hafizahallahu ta'ala wa ra'ah. Nah, ini luar biasa keagungan kemuliaan. Kemudian apa yang kita cari di Nahdlatul Wathon? Yang kita cari adalah ridha Allah. Yang kita cari adalah bekal hidup kita di akhirat. Makanya sering orang bertanya, kenapa kita perlu berorganisasi? Oh, organisasi ini adalah wadah, jembatan, perahu, tempat kita mengumpulkan diri kita menjadi satu wadah menuju kebaikan. Fastabiqul khairat. Tanpa organisasi kita tidak akan tahu wadah mana, wadah yang bersih atau kotor, wadah yang putih ataupun hitam. Maka melalui organisasi inilah mempermudah warga-wargi untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Lewat organisasi kita beribadah, organisasi kita mengaji, organisasi kita mengenal ulama, organisasi kita mengenal saudara-saudara kita. Maka organisasi inilah yang menghimpun hubungan ruhuniyah kita, hubungan batin kita dengan disida Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena organisasi Nahdlatul Wathon merupakan penghubung diri kita dengan Sang Maha Khalik, Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita di baun dunia niki. Itulah organisasi Nahdlatul Wathon melalui guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, guru besar Tiang Penangguh Sami, dihubungkan, disatukan, digabungkan juga dengan gurunya, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Kemudian dari gurunya sampai menyambung kepada tabi'in, sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntunglah kita di organisasi Nahdlatul Wathon, teman-teman saya yang sedang menjadi pengurus, yang menjadi pejuang Nahdlatul Wathon, terus menerus bergerak. Jangan pernah pantang mundur. Ingat, kekaromahan guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh hadir di mana-mana, di setiap kita berjuang menyebut nama Nahdlatul Wathon. Dan ini kita rasakan sebagai sinyal dakwah kita, sebagai sinyal motivasi kita. Tanpa membawa Nahdlatul Wathon, kita akan bisa terbelenggu dengan jamaah.
kita bisa kewalahan dengan jamaah. Karena berkat guru besar kita bisa mampu mendirikan madrasah, mampu menjadi tokoh, ada juga menjadi imam khotib, ada juga menjadi pemuka-pemuki di tempatnya masing-masing. Maka teruslah untuk berjuang. Nahdlatul Wathon adalah merupakan jembatan wadah kita menuju ridha guru kita dan menuju ridha Sang Khalik ulikna di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian itu sebagai motivasi. Jangan pernah ragu dengan kebesaran Nahdlatul Wathon, karena Nahdlatul Wathon ini merupakan ciptaan seorang ulama dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui gurunya, dan ciptaan seorang pemimpin, seorang ulama yang karismatik, yang kita sudah mengenal guru kita bagaimana kewaliannya. Nah, sekarang bagaimana upaya kita di Nahdlatul Wathon? Kita mengejar nikmat untuk berjuang, bukan mengejar pangkat. Di Nahdlatul Wathon tidak mengejar materi, tapi yang kita kejar adalah ridhonya ilahi, sehingga Nahdlatul Wathon fil khair wa Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Masuklah kita di dalam salah satu sabikum bil khairat, orang yang selalu menjadi orang yang terdepan mengajak orang kepada kebaikan. Itulah organisasi Nahdlatul Wathon. Demikian yang saya ucapkan, mudah-mudahan ada arti dan barokahnya untuk kita semua, khusus untuk warga-wargi jamaah-jamaah tiang, khususnya di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, dan pada umumnya warga-wargi di organisasi Nahdlatul Wathon, baik di dalam daerah, luar daerah, ataupun di luar negeri. Yang terakhir, kami ucapkan kepada semua untuk menjadi syiar dakwah kita di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, pada umumnya di organisasi Nahdlatul Wathon, pada umumnya lagi untuk agama Islam, sebagai channel syar'i, sebagai channel penyiar dakwah agama lisan para ulama, lisan para nabi. Maka jangan lupa subscribe channel ini, akun Multazam Official, ya. Jangan lupa share, like, dan komen. Mudah-mudahan ini sebagai penyiar kita semua untuk organisasi agama dan negara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.